Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Soleha dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 203220102. Nah, kali ini saya sedang membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah membangun lembaga pendidikan Islam bermutu. Jadi yang pertama ialah lembaga pendidikan Islam. Nah, sebelum saya menjelaskannya, kita harus tahu dulu nih lembaga pendidikan Islam itu apa. Jadi lembaga pendidikan Islam itu adalah organisasi atau tempat yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, lembaga ini itu mempunyai tujuan untuk membangun potensi peserta didik secara kognitif, lalu secara afektif dan juga secara psikomotorik, serta membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, lembaga pendidikan Islam ini berupa keluarga. Nah, lembaga pendidikan Islam itu dapat berupa keluarga, masjid, pesantren, madrasah, sekolah, ataupun perguruan tinggi Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam itu juga memiliki peran penting untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, serta berakhlak mulia, lalu berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan juga bangsa. Lalu pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar proses dari belajar mengajar. Nah, ia juga adalah jalan panjang untuk mencetak generasi yang tak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu bersaing di era global. Namun dunia kini berubah cepat, tantangan juga semakin kompleks, maka lembaga pendidikan Islam itu juga harus lebih dari sekedar bertahan. Ia harus unggul, adaptif, dan juga tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai ilahi. Lalu bagaimana sih cara membangunnya? Nah, langkah pertama dalam membangun lembaga pendidikan Islam bermutu adalah dengan memiliki visi yang jelas. Visi yang islami, berpandang jauh ke depan namun tetap berpijak pada realita. Nah, visi itu bukan hanya sekedar kalimat indah, melainkan arah jangka panjang yang memandu seluruh gerak lembaga. Nah, visi ini kemudian dijabarkan dalam misi yang menyentuh 3 dimensi penting pendidikan seperti spiritual, intelektual, dan juga sosial. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa pendidikan Islam itu bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal nilai dan peradaban. Misalnya, sebuah lembaga pendidikan itu bisa menetapkan visi seperti menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggulan dalam membentuk insan Al-Quran dan berprestasi global. Nah, itu tadi bisa menjadi salah satu contoh visi jika kita ingin membuat sekolah yang berbau Islam. Lalu pendidikan Islam bermutu itu juga tidak hanya cukup dengan mengajarkan ilmu agama ataupun ilmu umum secara terpisah. Nah, kuncinya adalah integritasi, menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum keislaman secara harmonis. Setiap mata pelajaran, baik sains, matematika, hingga seni, harus ditanamkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Tujuannya agar ilmu tidak mencerdaskan pikiran, tetapi juga membersihkan hati. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan akhlak dan membentuk keterampilan hidup. Inilah yang melahirkan generasi Islam yang unggul, seimbang antara dunia dan juga akhirat. Nah, dalam lembaga pendidikan Islam bermutu itu juga sosok guru itu memiliki peran sentral. Nah, guru itu bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pendidik sejati yang mentransfer ilmu dan menanamkan nilai. Nah, seorang guru itu juga harus kompeten, tidak hanya dalam bidang akademik,
kondusif secara spiritual, bukan hanya ruang kelas yang nyaman, tetapi juga suasana yang religius yang terasa dalam kesehariannya. Seperti kita bisa melakukan sholat berjamaah, bukan hanya rutinitas, tetapi momen kebersamaan yang menanamkan kedisiplinan dan juga kesadaran spiritual. Lalu bisa dengan zikir pagi dan sore menjadi benteng jiwa dalam menenangkan hati sebelum memulai dan mengakhiri aktivitas. Sementara budaya salam, sopan santun, dan berdoa menumbuhkan kasih sayang serta rasa saling menghormati antara satu dengan lain. Nah, dari seperti inilah karakter positif itu tumbuh dengan sendirinya tanpa harus dipandang. Nah, manajemen yang bermutu itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi bagaimana sih semua pihak berjalan dengan satu arah dan satu tujuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar utama dalam pengelolaan lembaga agar semua keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara moral. Lalu evaluasi itu juga dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki dan memperkembang. Pemimpin, guru, siswa, hingga orang tua itu juga harus terlibat dalam kolaborasi aktif di era digital ini. Teknologi juga bisa dikesampingkan. Penggunaan aplikasi, database, dan platform pembelajaran online justru akan mempercepat pelayanan serta memperkuat manajemen dan mendekatkan pendidikan kepada semuanya. Jadi tidak ada lembaga pendidikan yang tumbuh besar sendirian. Nah, dalam membangun pendidikan Islam yang bermutu itu, kolaborasi itu menjadi kekuatan yang paling penting, seperti menjalin kemitraan dengan pesantren untuk memperkuat nilai-nilai keislaman yang hidup dalam praktik harian siswa, lalu bisa bekerja sama dengan Universitas Islam dengan membuka jalan pengembangan akademik dan keilmuan. Lalu bisa melibatkan lembaga zakat dan juga wakaf, memungkinkan dukungan finansial yang lebih berkelanjutan, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Bahkan menjalin hubungan dengan dunia usaha dalam bidang vokasi akan menyiapkan siswa untuk terjun langsung ke masyarakat dan dunia kerja. Nah, semua ini itu dilakukan bukan hanya untuk memperluas akses, tetapi juga membangun inovasi dan menciptakan dukungan nyata bagi pendidikan Islam yang tangguh dan juga relevan. Nah, lembaga pendidikan Islam yang bermutu itu tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi, tetapi juga mekanisme evaluasi yang kuat dan konsisten. Nah, evaluasi rutin terhadap kualitas pembelajaran dilakukan untuk memastikan bahwa ilmu yang diajarkan itu benar-benar terserap dan berdampak. Lalu kepuasan siswa dan orang tua pun menjadi tolak ukur yang penting, karena pendidikan yang baik selalu melibatkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Lalu kompetensi guru juga harus ditinjau secara berkala nih, agar mereka terus berkembang sesuai tuntunan zaman. Semua ini dilakukan dengan mengacu pada standar mutu nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Bahkan lembaga pendidikan sendiri itu bisa menerapkan sistem seperti ISO 21001 atau IQAS sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan dan profesional. Lalu pendidikan Islam sejati itu tak hanya mencetak siswa pintar, tetapi juga membentuk manusia berakhlak,
tapi siapa yang akan kita bentuk. Yang terakhir